Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Saya ingin bercerita tentang obsesi saya terhadap remote work. Ketika saya sebutkan obsesi, maka teman-teman harus paham bahwa saya benar-benar mencurahkan seluruh hati, jiwa, dan raga terhadap remote work. Tapi sudah bukan untuk saya sendiri. Dulu untuk saya sendiri. Awal-awal saya memulai remote work dari tahun 2010 sampai 2018 berarti 2019. Remote work adalah untuk saya sendiri, untuk surviving per bulannya, untuk mencapai hal-hal yang ingin saya capai dan belum saya capai saat itu, seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya, hal-hal materi ya. Tapi sesungguhnya remote work bagi saya bukan sekedar masalah materi. Ini tidak menafikan bahwasanya materi itu penting, bahwasanya materi itu bukan hal yang utama, tapi banyak hal-hal utama yang bisa didapat kadang-kadang hanya dengan materi. Nah, namun kerja remote work itu mengembalikan hal yang penting dari kita sebagai manusia menjadi ke posisi yang penting lagi. Karena secara mainstream, sudah sering saya sampaikan pada podcast sebelumnya, secara mainstream manusia itu bisa mudah mengabaikan keluarga, bahkan dirinya sendiri, untuk sesuatu yang sebenarnya bisa digapai dengan tanpa perlu mengabaikan keluarga. Saya membandingkan antara 9 to 5 dan remote work. Karena sudah sedemikian mainstream, seakan-akan lazim aja kamu berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam. 5 hari dalam seminggu. Kamu merasa itu lazim-lazim saja. Padahal kalau kamu pikir lagi, yang kamu kerjakan adalah sesuatu yang bisa kamu kerjakan di rumah dengan adanya teknologi internet. Karena itu kita benar-benar bersyukur dengan adanya teknologi internet. Nah, itu sudah saya rasakan, saya sudah mengalami manfaatnya, dan kemudian kontribusi ini saya lakukan dari sekitar tahun 2016 kalau tidak salah 16, yaitu di saat saya mulai butuh mencari staff. Saya butuh melakukan delegasi. Saya mengambil contoh kasus, atau tepatnya saya bukan mengambil contoh, tapi saat saya melakukan seminar di kampus UIN Jepara, saya tawarkan siapa yang mau saya bimbing, tanya aja, akan saya bimbing. Dari ratusan mahasiswa itu hanya 2 orang yang bertanya. 1 bertanya kemudian tidak melanjutkan lagi. Ya sudah, saya tidak akan memaksa. Tapi 1 bertanya dan langsung saya tawarin belajar dan mau. Ini Mas Akhi. Kalian bisa ngikutin, mungkin sebentar lagi saya sharing sukses story-nya. Mas Ahi bertanya dan kemudian saya bimbing dari nol. Dari benar-benar belum mengerti apa itu Python dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah sudah lulus, sudah hampir wisuda sepertinya, sudah pendadaran, sudah revisi, dan sudah benar-benar menjadi developer Python yang handal, dan sudah bisa menembus dolar sendiri tanpa melalui bayang-bayang saya. Ini menyenangkan banget. Ini membuat saya berpikir dan benar-benar serius bahwasanya saya bisa melakukan perubahan kepada 1 orang dengan remote work. Mas Ahi tinggal di Jepara, tidak perlu berpikir untuk berjibaku ke Singapura atau malah ke Jakarta atau malah meninggalkan penghalaman orang tua yang sudah tua misalnya, untuk sekedar $1.000 misalnya. Itu hal yang mudah sekali dicapai dengan remote work. Bayangkan kalau semua orang memahami hal ini, maka Jakarta harusnya kosong, harusnya sepi. Jakarta itu sudah terlalu overload. Orang-orang yang di seputaran Jakarta, Bodetabek, nggak usah mikir ke Jakarta, ya tinggal di masing-masing. Bahkan jangan ke Bodetabek itu. Kalau kamu asli Pacitan, Pati, Magelang, Purworejo, tetaplah di kota masing-masing. Kembangkan dirimu, upgrade skillmu,
buat kamu percaya diri bahwasanya kamu bisa berkompetisi dengan satu orang seluruh dunia ini, untuk kemudian kamu menembus remote work dan mengkayakan dirimu dan keluargamu di kampung halamanmu. Kalau kamu sudah seperti ini, ada yang disebut dengan trickle down effect, yaitu efek tetesan ke bawah. Kalau kamu sudah punya seperti ini, kamu pasti secara alami akan berusaha berkontribusi kepada kampungmu. Kamu yang ada di Manado misalnya, di Papua, kamu kontribusi kepada kampung halamanmu, ajarkan anak-anak kecil coding, karena coding itu fondasi dari kebudayaan digital kita di era ini. Ajarkan mereka coding, ajarkan mereka berubah dari konsumen menjadi produsen. Biarkan anak-anak itu belajar main game, biarin mereka suka main game, tapi kemudian arahkan, ayo kita buat game yuk. Buat game itu mereka senang, padahal secara tidak langsung mereka sudah langsung mempelajari logika pemrograman yang bahkan kalau kamu belum pernah belajar pemrograman dan kemudian kamu belajar di kampus, itu yang sebenarnya dipelajari oleh anak-anak kecil yang belajar pemrograman. Bayangkan kalau sebanyak orang di seluruh kota di Indonesia punya visi dan pemahaman seperti ini, bayangkan perubahan yang bisa kita lakukan. Setiap orang kembali ke kampung halamannya, setiap orang berpikir untuk kampung halamannya, dan tidak usah berpikir mengorbankan kampung halaman demi sekedar $1.000 ke Jakarta. Ini yang sangat membuat passion saya benar-benar tertahan, terjaga dan tetap kuat untuk membuat remote work itu mengalahkan posisi 9 to 5. Mungkin nggak itu? Kalau kita semua berpendapat sama, kalau kita semua berusaha untuk diri sendiri dulu, jangan buru-buru berpikir kontribusi, diri sendiri dulu, kita pasti bisa. Indonesia itu potensinya 250 juta jiwa, kita akan bisa mengalahkan negara-negara yang menjadi provider remote work terbesar saat ini di Asia, yaitu Filipina. Kita bisa mengalahkan mereka dengan disiplin, konsistensi, dan percaya diri. See you in the next podcast.